Big Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat mesbah doa dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang menyembah Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari ini, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau bangun mesbah yang besar, biar Tuhan bertahta bersemayam atas pujian penyembahan kami. Biar Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapak, dimanapun kami berada pada malam hari ini kami mau fokus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sungguh baik. Tiada yang sepertimu Yesus, yang mengerti setiap kami. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Beri yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Yes, Jesus. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu Yesus, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Berikan penyembahan bagimu Tuhan. Mari sembah Dia.
Oh Yesus, bertahta atas pujian kami, layak dipuji disembah hanya nama Yesus. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan. Yesus, Yesus, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya nama Yesus, nama yang memberikan kemenangan. Yesus Tuhan, oh segala pujian bagimu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap oh menyembahmu. Dunia
sebab kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu bagiku. Terima kasih, terima kasih. Ajar hati senantiasa kami bersyukur Tuhan, dan melihat betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Kami bawa setiap korban syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini setiap keberadaan kami Tuhan malam hari ini. Kami mau katakan di hadapan Engkau, terima kasih. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari Semakin bertambah. terima kasih Tuhan. Besar Mari sembah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau layak, yang kami agungkan hanya di dalam nama-Mu. Besar kasih setia-Mu, besar kemurahan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sembah syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan.
selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan kami. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama saudara naikkan pujianmu, mari sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk. Terpuji namamu Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Satu kali lagi mari bersama naikkan pujian, katakan ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selama-lamanya kami menyatakan Engkau terima kasih Tuhan. Disembah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengumpulkan kami kembali di mesbah doa. Biarlah iman kami semakin dibangkitkan sehingga kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus sampaikan isi hati-Mu, kami rindu belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam saudara. Saya yakin kita semua sehat ya, baik dan luar biasa kabarnya. Baik, malam ini sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Iya, shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan dan kuasanya yang begitu hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Carolina dari Manado. Iya, shalom Manado ya, kemarin Makassar, sekarang Manado. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya Agustus 2022, pengerja kami laki-laki mendapat musibah di kebun kami, yaitu kakinya terkena potongan pisau mesin potong rumput. Aduh. Dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit ya, lukanya di betis sangat panjang ya dan dalam, iya, mesin pemotong rumput saudara ya. Juga darahnya begitu banyak. Saat itu kami sangat ketakutan melihatnya.
Dan kata dokter kakinya harus segera diamputasi karena ada 3 pembuluh darahnya di kakinya yang mengalirkan darah dari bawah badan sampai ke atas badan dan ke otak. Yang 2-nya sudah putus, tidak dapat disambung kembali karena sudah pendek dan hanya bisa diikat saja di ujung-ujungnya. Dan yang tersisa hanya 1 urat, ya, pembuluh darah besar untuk suplai darah ke kakinya. Dan dokter mengkhawatirkan kalau urat yang tersisa hanya 1 itu tidak akan mampu untuk mensuplai darah ke kakinya. Waduh, kami sangat ketakutan, juga sedih dan kasihan sekali ya karena mengalami musibah dan kakinya harus diamputasi. Namun kami bersikeras agar dokter mengoperasi dulu dan melihat bagaimana keadaannya. Sambil tentunya berdoa ya, malamnya dokter melakukan operasi dan kami semua bersepakat berdoa meminta kepada Tuhan Yesus. Kami berkata, Tuhan ampuni segala dosa-dosanya, juga dosa-dosa kami ya, dan kami mengasihani dia, biarlah Tuhan mengasihani dia. Saya juga menyuruh temannya yang datang bekerja bersama dia dari NTT untuk menelpon keluarganya di sana dan sama-sama menopangnya di dalam doa agar Tuhan Yesus menolong. Sebab kami sangat percaya Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setelah selesai operasi dan dia harus diobservasi dahulu untuk melihat keadaan kakinya. Baru dokter bisa menentukan ya langkah selanjutnya. Dan puji Tuhan setelah melihat keadaan kakinya, luar biasa keesokan harinya kami mendapat kabar bahwa dia tidak perlu diamputasi, nggak perlu dipotong kakinya ya. Karena dokter mengatakan bahwa pembuluh darahnya yang tersisa bisa berfungsi dengan baik dan sekarang sudah beberapa bulan berlalu, dia sudah bisa berjalan kembali tanpa memakai tongkat atau alat bantu apapun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat dan juga penuh kasih kepada orang-orang yang berharap ya. Luar biasa kuasanya, kami mengucap syukur selalu kepada Tuhan Bu, karena penyertaannya dalam hidup kami dan pengerja kami ini. Kami adalah jemaat Mezbah Doa, bahkan dari bulan Maret 2020 dan Mezbah Syukur sejak pertama dimulai. Kami selalu ingat, Ibu selalu bilang jangan cari-cari pendeta. Berdoa sendiri sebab kita sendiri yang paling tahu pergumulan kita dengan Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie ya buat pengajarannya setiap hari sungguh menguatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati Ibu sekeluarga dan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan kerajaan Allah di muka bumi. Amin, amin, amin. Akhir kata maaf Bu kalau kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, seluruh jemaat Mezbah Doa DBTV. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, amin ya. Dari Manado, ya ingat kota Manado tanggal 31, tanggal 1 saya akan ada di Manado, ada seminar hamba-hamba Tuhan dan malamnya itu KKR ya, Mezbah Doa on-site. Jadi jemaat Mezbah Doa yang ada di Manado boleh datang di malam acara KKR-nya. Karena siang itu khusus untuk para hamba-hamba Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini saudara. Sekarang kita sudah masuk Yosua pasal yang ketiga. Kemarin kita sudah membaca tentang dua pengintai ya. 2 orang pengintai yang dikirim oleh Yosua untuk mengintai diam-diam. Ya, dan akhirnya kita tahu Rahab ya di perempuan sundal diberikan kesempatan oleh Tuhan, bahkan anugerah oleh Tuhan untuk dia boleh diselamatkan. Dan akhirnya ya kita melihat bahwa Tuhan itu dahsyat ketika dia punya rencana, melihat iman. Tidak ada lain yang menyelamatkan Rahab. Alkitab mencatat karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu diselamatkan. Dia tercatat sebagai salah satu tokoh iman di dalam Alkitab. Sekalipun dia sundal tapi dia rindu bertobat. Dia punya iman kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan selamatkan dia. Ya, dan sekarang kita masuk Yosua pasal yang ketiga. Judul perikopnya menyeberangi sungai Yordan. Ayat yang pertama, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka di sungai Yordan.
maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Kita melihat di sini saudara luar biasa, tabut perjanjian dipakai sebagai tanda untuk mereka bisa maju masuk ke tanah perjanjian. Tabut perjanjian ini merupakan harta pusaka dari Israel yang paling suci. Ya, sebab tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah yang maha kuasa, ya, tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu adalah berbentuk kotak, ya. Ya, berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari emas dan di atasnya ada tutup, terdapat 2 kerubim yaitu malaikat yang sangat berhadapan. Dan di dalam tabut itu tersimpan 2 loh batu yaitu 10 perintah Allah yang telah diterima Musa dari Allah, ya. 1 buli-buli mana yaitu roti yang secara ajaib dikirim Allah dari langit dalam pengembaraan bangsa Israel di padang gurun, dan juga ada tongkat Harun di dalamnya yaitu lambang otoritas imam besar. Menurut hukum Allah hanya orang-orang Lewi yang diizinkan memikul tabut ini. Tabut ini dibuat pada waktu yang sama dengan pembuatan kemah suci. Ada di Kejadian 37 di Keluaran 37, ya, kita sudah lihat dulu. Dan ditempatkan di ruang yang paling suci dari tempat ibadah yaitu ruang maha suci. Ini tabut perjanjian, saudara. Ya, jadi ini ada 2 malaikat kerubim, ya, yang menutupi tabut ini dengan sayapnya. Dan di dalam tabut perjanjian ini, ya, di dalamnya ini yaitu isinya kalau dibuka begini, ya. Tapi ukurannya besar, ini kan kecil, ya. Ada 2 loh batu yaitu 10 perintah Allah, dan di dalamnya ada tongkat Musa, dan juga di situ, ya, ada tongkat Musa dan ada tadi dikatakan mana, ya. Tetapi ini di dalamnya kosong, ya, nggak ada apa-apa, ya. Dan ini dibuat dari emas murni pada zaman itu, tapi ini bukan emas murni, saudara, ya. Tabut perjanjian itu adalah barang yang paling berharga bagi bangsa Israel karena itu melambangkan kehadiran Tuhan. Di dalam bait suci kita tahu bait suci itu dulu ketika bangsa Israel disuruh membangun kemah pertemuan, itu ada dalam bait suci ada ruang ada halaman, ya, pelataran, lalu masuk di ruang kudus, ruang maha kudus. Tabut perjanjian ini tempatnya itu ada di ruang maha suci. Dan tidak boleh sembarang orang memikul tabut itu. Kita ingat kisahnya ketika Daud hendak memindahkan tabut itu, ya, maka Usa mati ketika Usa memikul tabut itu. Ya, jadi tabut perjanjian bicara tentang kehadiran Tuhan, dan itu adalah barang yang sangat berharga, barang pusaka bagi bangsa Israel. Dan tabut itu menjadi tanda atau penuntun bagi mereka. Kalau tabut itu diangkat, maka mereka harus berjalan, ya, mengikutinya. Ya, dan kita melihat, ya, itu adalah satu tanda kehadiran Tuhan. Bahkan sebelum masuk tanah perjanjian, orang-orang Israel itu harus melakukan upacara penyucian. Upacara ini sering dilakukan sebelum mempersembahkan korban, atau seperti dalam kasus ini sebelum menyaksikan suatu perbuatan dahsyat Allah. Hukum Allah menyatakan seseorang bisa menjadi najis karena banyak alasan. Ya, memakan makanan tertentu, melahirkan atau kena darah, atau, ya, karena penyakit, ya, atau dia menyentuh orang mati, ya. Dan Allah memakai bermacam-macam tanda lahiriah dari kenajisan ini untuk mengilustrasikan kenajisan batin seseorang sebagai akibat dosa. Upacara penyucian itu menggambarkan pentingnya menghadap hadirat Tuhan itu dengan hati yang kudus, hidup yang kudus seperti orang Israel. Kita juga membutuhkan pengampunan dosa sebelum kita menghampiri Dia. Ya, kenapa kita selalu berkata Tuhan layakkan aku, ya, untuk menghampirimu. Mungkin ada sebagian pengajaran yang berkata kita nggak usah minta kelayakan, nggak perlu bilang Tuhan layak karena kita sudah dilayakkan. Saudara, setiap hari kita ini buat dosa.
Memang kita sudah dilayakkan oleh darah Yesus, tapi Tuhan menunggu ucapan dari mulut kita. Ya, ucapkan itu setiap kali menghadap Tuhan. Saya nih setiap hari bahkan, Tuhan ampuni aku ada dosa dalam pikiran, perkataan, layakkan aku senantiasa boleh kudus dalam hadirat-Mu. Ya, perlu kita ucapkan itu sebagai satu tanda deklarasi atau ucapan mulut kita kepada Tuhan. Ya, pada zaman dulu bangsa Israel itu ya melakukan upacara penyucian dari dosa-dosa kenajisan. Kalau sekarang ini ya mungkin ya dari hidup yang berdosa, hati yang berdosa, kita menghakimi orang dalam hati, kita menuduh orang itu sudah berdosa, kita marah itu sudah berdosa. Jadi sebelum menghadap Tuhan perlu kesucian dan kekudusan. Katakan, Tuhan layakkan aku, ampuni. Itu artinya kita menghormati kekudusan Tuhan. Karena ada pengajaran yang berkata nggak usah, ngapain perlu berdoa minta melayakkanlah, minta Tuhan kuduskan. Jangan bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang kudus, saudara. Dan kita harus menghormati Tuhan dalam kekudusan. Karena setiap hari kita buat dosa. Karena itu setiap hari juga kita perlu pengampunan Tuhan. Dan pengakuan di mulut itu menyatakan sebuah sikap kita kepada Tuhan yang kita menghormati Tuhan. Tuhan layakkan aku. Karena kadang kita nggak sadar kita buat dosa. Ya, jangan memurahkan darah Yesus. Jangan menganggap sia-sia ya. Oh, kita kan sudah dilayakkan, Yesus sudah mati. Ini kan kayaknya kok kurang ajar ya anak ini ya. Tapi kalau anak itu berbakti, dia akan datang pada orang tuanya dan dia ya berkata, "Mak, Bapak saya minta maaf, mungkin saya ada salah yang saya..." Kan orang tua senang juga kalau begitu. Jadi itu adalah satu sikap kerendahan hati kita. Bangsa Israel sebelum melakukan semua ibadah mereka, mereka mengadakan upacara penyucian, yaitu dari dosa-dosa agar mereka kudus di hadapan Tuhan dan tidak ya berdosa. Jadi tabut perjanjian itu berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi katakan ayat 3 tadi, dan memberi perintah kepada bangsa itu, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam yang memang oleh suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Ya, panjangnya janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini juga berbicara tentang apa, saudara? Tentang ya dikatakan tabut itu menjadi petunjuk jalan, karena di dalamnya ada hukum Taurat, ada 10 perintah Allah. Di dalamnya itu ada 2 loh batu, 10 perintah Allah, tongkat Musa dan juga mana sebagai tanda ya bahwa Tuhan pernah menyertai. Ini dengan kata kiasannya bahwa ya kita ini tidak tahu jalan hidup yang harus kita tempuh. Kenapa kita harus meletakkan firman Tuhan di depan kita ya? Perintah Tuhan di depan kita, karena kita nggak tahu jalan hidup kita tuh seperti apa. Bahkan ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, mereka disuruh mengikuti tabut Allah. Ini adalah sebuah gambaran bahwa ya tabut Allah itu, perintah Tuhan itu adalah penuntun langkah hidup kita supaya kita tidak tersesat. Ya, jadi hari ini kita belajar banyak dari tabut perjanjian ini, saudara. Ya, kenapa ini saya letakkan di sini juga ya, saya mengimani saudara bahwa ada hadirat Tuhan di dalam pelayanan di Mezbah Doa ini, sehingga saya mendengar banyak sekali kesaksian orang diubahkan lewat Mezbah Doa. Ya, hidupnya mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dipulihkan, karakter mereka dikuduskan. Mereka bertobat sungguh-sungguh ya. Karena itu sejauh mana engkau menghargai Tuhan, sejauh mana engkau menghargai kekudusan Tuhan, maka sejauh itulah juga engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita akan lanjutkan besok, dan saya berdoa biarlah hidup kita semakin hari semakin mendekat dengan Tuhan, semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, dan semakin hari kita semakin tahu bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun langkah hidup kita. Di sana mereka dikatakan karena kamu tidak mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Di hidup ini sehari demi sehari kita akan melangkah dan jalan di depan kita belum pernah kita lalui. Tapi kalau ada firman Tuhan di depan kita, maka itu menjadi jaminan hidup kita diberkati dan disertai Tuhan, dan kita masuk dalam tanah perjanjian di tahun ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh menyertai kami. Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh menuntun kami, bahkan lewat firman-Mu malam hari ini kami dituntun. Lewat apa yang kami baca, lewat firman Tuhan kami dituntun. Ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian, mereka menyeberangi sungai Yordan, yang menjadi petunjuknya adalah tabut perjanjian. Biarlah firman Tuhan juga menuntun jalan hidup kami untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk boleh menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati janji-janji-Mu. Berkati seluruh jemaat Mezbah Doa di mana saja berada, bahwa hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa firman-Mu Tuhan menjadi penuntun dalam langkah hidup kami. Tuhan, bahkan Engkau memberkati setiap mereka yang sakit hari ini. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup datang kepada Tuhan secara pribadi, berdoa sendiri dan alami Tuhan, alami kuasa-Nya. Supaya kita boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kena cancer, yang tumor, yang sakit apapun, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, diputuskan dalam nama Yesus. Kami buang segala dosa itu yang menghambat kami untuk mengalami janji Tuhan. Kepahitan, amarah, kebencian, kekecewaan kami buang, kami lepaskan pengampunan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau percaya kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja menyelesaikan. Yang ingin menjual aset juga Tuhan pertemukan dengan orang yang terbaik. Berkati setiap anak-anak-Mu juga Bapa yang sedang sekolah, kuliah, di mana saya berada, Tuhan berkati. Yang mencari pekerjaan, Tuhan sertai dan beri yang terbaik. Kami berdoa yang ingin punya keturunan hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, kandungannya dikuduskan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh berharap hanya pada Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang berharap kepadamu, tapi dalam masalah rumah tangga, Tuhan jamah dan pulihkan. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih, kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom, damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Lawat bangsa kami, agar anugerah Tuhan turun melimpah atas bangsa ini. Berkati semua bangsa-bangsa juga yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Semua orang berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup dipimpin oleh anugerah dan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini keadaan kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, semuanya Tuhan pulihkan karena Tuhan menyertai kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.